Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waduh, kok lemes ini bagaimana anak-anak ini? Ayo, Lemes Pak, dijawab. belum Salam itu sarapan harus Pak. dijawab ya. Gak boleh salam tidak dijawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, ya. Jadi biar keras, biar semangat, terus kalian juga dapat apa namanya ganjaran pahala gitu ya. Oke, Ya, Pak. sebelum saya memulai, mungkin ketua kelas siapa bisa dipimpin berdoa dulu? Saya boleh? Oke, siap. Silakan. Ya, teman-teman, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Yuli. Ya. Setelah berdoa, ini Pak Adit mau mempresensi dulu ya, biar yang tidak masuk itu kelihatan. Arum, Masuk, Pak. Pak izin ke kamar mandi ya, Pak. waduh kamu ini bagaimana baru masuk sudah izin? Ya, tidak apa-apa. Bentar. Oke, cepet ya Arum. Oke, yang kedua Dwi, Ada Pak. Yuli. Ada, Pak. Oke, sudah ya, semua sudah hadir. Ada yang tidak masuk apa lagi? Enggak ya? Oh, Sigit. Kemana Sigit? Kok saya nggak kelihatan Sigit ini? Sedikit sakit, Pak. Apa? Sama Janu, Anu. Pak. Oh, sama Janu. Oh iya, kan saya Pak dicatat dulu ya, di absen. Oke. Presensi sudah, sekarang gini ya, Pak Adit pengen di awal biar kita lebih rileks lagi. Ya, ini Pak Adit punya video ya, tetap video ini tetap berkaitan sama materi yang akan kita pelajari seperti itu ya. Ini Pak Adit tunjukkan dulu untuk videonya. Oke, ini silakan disimak baik-baik ya. Ini, Ya, Pak. nah, ini contoh yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita kan nanti kan praktek tentang seni lukis, ya. Cuma ini nanti awal kita pelajari materinya dulu, eksekusinya nanti kita praktek. Nah ini penerapan seni lukis atau melukis di media yang lain, ya. Jadi kita yang membatasi bahwa melukis itu pada kanvas atau pada kertas saja. Ini ada media lain yang mungkin bisa dipakai ya. Mungkin nanti kalau misal kalian ada tugas prakarya mungkin bisa memakai yang seperti ini ya. Jadi ini namanya pebble art ya anak-anak. Mungkin kalian baru tahu. Ya, ini pebble art. Medianya ini dia menggunakan batu ya, menggunakan apa itu namanya batu kali yang seperti itu yang bentuknya agak ceper seperti itu ya. Untuk bentuk batu kan tidak bisa kita setting, jadi bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah nanti masalah gambar itu mengikuti bentuk batunya. Jadi kita mengandalkan imajinasi dan ekspresi kita di sini. Ya. Nah ini beberapa contoh karya pebble art ya. Ini eksekusi lain ya. Di samping melukis itu. Jadi melukis tidak hanya bisa menggunakan kanvas atau pada media kanvas atau media kertas saja. Jadi pada batu pun bisa seperti ini. Ini tekniknya sama ya seperti melukis pada umumnya menggunakan cat air atau cat minyak. Ya. Terus tekniknya teknik plakat ya. Oke, ini saya stop dulu. Ada yang tahu? Pak Adit kan tadi menyebutkan teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Ini yang kemarin sakit itu. Ada yang tahu? Tahu, Pak. Oke, Melukis belum tahu, dengan ya, warna karena- tebal, Pak. benar sekali. Siapa tadi? Oh, dia ya, bagus sekali ya. Mungkin sudah belajar sebelumnya di rumah. Untuk yang lainnya mungkin lupa tidak belajar ya. Oke. Ini sekilas tentang video media pada lukis ya. Jadi kita bisa membuat lukisan dengan media yang seperti ini ya. Nah, kita mulai masuk ke bab seni lukis ya. Nah, seni lukis kemarin itu pas kelas 8. Ini kan kalian sudah kelas 9. Kelas 8 kemarin kalian sudah belajar tentang menggambar model. Sudah? Sudah, Pak. Nah, inti dari sini ya, untuk kita kan akan belajar tentang prinsip, unsur dan prosedur. Nah, untuk seni lukis ini intinya sama dengan
menggambar model kemarin. Jadi untuk unsur, prinsip, dan prosedurnya hampir sama dengan gambar model karena intinya gambar itu mau gambar apapun itu sama ya, unsur, prinsip, dan alat bahan juga prosedurnya sama seperti itu. Terus kemudian dari sini ya, dari materi lukis ini tujuan yang akan kita capai dari yang tadi kan Pak Adit menyebutkan belajar tentang unsur, prinsip, dan prosedur. Kira-kira tujuan kita setelah pelajar materi hari ini itu apa? Ada yang tahu? Alat dan bahannya, Pak. Oke, biar tahu alat dan bahannya. Terus, apalagi? Biar tahu tekniknya, Pak. Tekniknya, betul sekali. Terus Dwi Puji dan Juliani ya, ini yang menjawab saya masukkan ke absen ya. Kita Ya, Pak. Saya dapat kita nilai. tambahkan nilainya. Oh ya, Saya. Afaf tadi, Afaf. Nah, Afaf benar. Saya dapat Oke. nilai ya, Pak ya. Dapat nilai dan dapat bingkisan nanti ya, tinggal ditunggu di rumah. Pak, Dapat senyuman, Pak. Pak. Biar dapat pengalaman, Pak. Ya, biar dapat pengalaman. Oke, mungkin itu beberapa jadi tujuannya kita pada materi hari ini adalah mengetahui unsurnya, unsur dan prinsip lukis itu apa. Terus kemudian tekniknya itu ada apa saja. Terus kemudian dari belajar materi hari ini akan tahu prosedur dan atau langkah-langkah dalam melukis mulai dari sketsa sampai nanti finishing gitu ya. Nah, di sini ya, pada pembelajaran hari ini di sini Pak Adit sudah membuatkan kalian modul ya, kalian modul. Nah, kalau misal kalian dibagikan modul kan paling tidak dibaca ya atau hilang seperti itu. Nah, di sini Pak Adit memasukkan modul pembelajaran atau modul materi hari ini itu di Google atau di internet. Jadi kalian nanti bisa mengakses kapanpun modul ini kalian butuh. Itu bisa? Siapa? Pak. Halo. Kok sudah ngantuk ini bagaimana ini Bisa, ya? Pak. Oke. Bisa. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Ini nanti modulnya bisa kalian akses sendiri di sini. Ya. Terus kemudian di sini seni lukis. Ayo, siapa yang bisa membacakan ini? Saya, Dua ini. Pak. Oke. Saya. Oke, Yuliani. Saya masukkan dulu ke keaktifan ya. Nilai keaktifanmu. Yo. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya Yuli. Nah, dari dua pengertian ini ya, saya ingin tahu dulu, Pak Adit ingin tahu dulu, siapa yang di sini sudah pernah mencoba melukis? Saya, Pak. Saya pernah Pak, di tote bag pernah Pak saya Pak. Tapi Wah, jelek, ada pernah media melukis lain ya. burung, Pak. Nggak Melukis apa-apa, burung. nggak ada yang jelek. Yang mengkarya itu jelek itu kalian sendiri sebenarnya ya. Pak Adit tidak pernah mengatakan karya kalian itu jelek. Terus kemudian alat dan bahan apa yang kira-kira kalian pakai? Mungkin Arum, Pas mungkin sama Arum. cat air, Pak. Oke, kuas sama cat air atau cat akrilik ya. Terus kemudian tekniknya apa, Rum? Tekniknya, Tekniknya. tekniknya nggak tahu nama tekniknya Pak saya Pak. Pokoknya gambar aja Pak. Nggak tahu. Oh, gambar saja. Mungkin plakat ya tadi yang biasanya dipakai itu plakat, apalagi medianya kain. Terus kemudian dari sini juga ini seni lukis salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi ya. Terus kemudian melukis adalah kegiatannya ya. Jadi jangan salah, jadi melukis dan seni lukis itu berbeda ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut. Di sini ada prinsip dalam seni lukis. Nah, di sini prinsip dalam seni lukis atau dalam menggambar model yang sudah kalian pelajari di kelas 1, kelas 2 atau kelas 8 kemarin itu sama ya, ada irama, gradasi, penekanan, komposisi, kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan. Ya, nanti pengertian dari masing-masing ini bisa kalian lihat di modul yang tadi sudah Pak Adit upload di internet seperti itu ya. Oke Pak. Kemudian corak seni lukis. Di sini ada tiga corak seni lukis ya. Jadi corak dalam seni lukis adalah gaya melukis dari tiap pelukis yang menjadi ciri ya, menjadi ciri khusus atau karakter. Ya, di sini corak seni lukis itu ada tiga. Yang pertama ada representatif atau nyata. Yang kedua deformatif, mengubah bentuk. Yang ketiga ada abstrak atau tidak nyata. Ya, jadi dari ketiga ini adalah
corak-corak dalam Pak seni Indar. lukis. Persis. Nah, pengertiannya ada di Pak sini. Indar. Corak Enak. representatif itu, Nek, jadi saya si kenceng ingin ya, minta Bu biar Yanti tidak turut melongo saja kelas ini. Pak diminta salah satu untuk membacakan corak yang representatif. Mirza mungkin, Mirza. Ya, Mil. Oke. Corak representatif yaitu penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Nah, terus selanjutnya sesuai dengan kenyataan atau lukisan sesungguhnya itu ya Pak, ciri-cirinya ya. Oke, terima Terus ada kasih. Mirza. corak deformatif. Deformatif, yo. Oke, ciri-cirinya itu menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Terus ada perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru tetapi tidak meninggalkan bentuk asalnya. Seperti itu, Pak. Oke. Dan selanjutnya corak abstrak, Mil, sekalian Mil. Oke, untuk abstrak Pak, ciri-cirinya lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau bentuk tidak nyata. Terus ciri yang kedua yaitu bentuknya sulit dikenali. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada corak seni lukis yang tadi sudah dibacakan oleh Milza, dan corak representatif dan corak deformatif. Nah, untuk contoh lukisan, ini Pak Adit kebetulan membawa sebuah lukisan biar kalian tidak memikirkan imajinasi sendiri yang representatif, deformatif yang seperti apa. Di belakang ini contoh yang representatif dan juga deformatif. Ya, jadi untuk corak-corak ini, itu ngapain itu kok menguap seperti itu? Tidak sopan itu ya. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Waduh, ini masih pagi kamu ini kok sudah mengantuk ini bagaimana? Ya. Ya, gimana, Nah, di Pak? belakangnya ada corak representatif dan corak deformatif. Jadi corak-corak ini bisa dikombinasikan menjadi sebuah karya yang utuh seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke isme-isme ini, aliran-aliran ini, Pak Adit ingin kalian berkumpul ke kelompok masing-masing ya. Ini Pak Adit bentuk kelompok dengan Itu ya kelompok Pak, yang ada 5. kemarin ya Pak. Iya, yang sudah disepakati kemarin itu loh ya. Untuk kelompok siap, 1 Pak. ini ada 5 kelompok. Kelompok 1 ketuanya Milza, yang kedua Dwi, yang ketiga Arum, yang keempat Agni, dan yang kelima Rahayu. Ya, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Yuk, Pak Adit beri waktu Ya, Pak. Ini aku 5 detik. Ayo. Udah, Pak. 5 detik ya. Oke, 1, Sudah, 2, Pak, sudah. 3, 4, 5. Oke, Sudah. 5 detik berlalu. Udah Sudah kumpul ke Pak, kelompoknya sudah lengkap. masing-masing? Sudah. Sudah kumpul ke Sudah. kelompoknya masing-masing? Sudah. Udah Pak. Oke, pinter. Kelas ini sangat gercep sekali ya, saya suka. Oke, di sini ada corak-corak atau aliran-aliran. Yang pertama ada naturalisme. Ya, kalau isme-isme ini adalah pandangan atau kepercayaan atau kayak semacam apa itu namanya, gaya seperti itu ya, naturalisme ya. Jadi di naturalisme ini aliran seni rupa yang menggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Nah, di kelompok kalian ya, kalian harus berkonsentrasi di PPT Pak Adit ya, karena nanti di LK atau di lembar kerja kelompok kalian nanti akan berkaitan dengan ini ya, gaya, terus kemudian siapa tokohnya dan contoh gambarnya seperti apa ya. Jadi kalian harus ingat ya. Kalau misal kalian tidak ingat atau lupa, kalian bisa mengakses di modul yang tadi Pak Adit sudah upload. Oke, yang pertama naturalisme, pengertiannya yang tadi. Terus kemudian pelukisnya yang beraliran naturalisme ini kayak semacam Wakidi, Claude Rubens, Constable dan lain sebagainya. Kemudian untuk lukisan misalnya Basuki Abdullah, ya contohnya seperti ini ya. Ini kalian harus ingat ya. Ini judulnya Kakak Adik karya Basuki Abdullah ya. Oke, selanjutnya realisme. Nah, realisme ini hampir sama dengan naturalisme ya. Realisme ini hampir sama dengan naturalisme. Jadi aliran yang memandang dunia itu apa adanya tanpa menambahkan atau mengurangi objek. Jadi intinya realisme dan naturalisme itu kayak sama, hanya beda sedikit saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk yang ini, yang kapal-kapal ini tema judulnya adalah Tanjung Priok. Oh, bukan. Ya. Nah, ini ada di sini Tanjung Priok, lukisannya Dullah. Ya, lukisannya Dullah. Terus kemudian yang selanjutnya romantik. Nah, romantik ini seperti ini, bersifat imajiner. Ya, jadi bentuknya seperti realis, cuma
ada unsur imajinasi di situ, ya. Ada unsur imajinasi dari senimannya. Nah, contohnya yang ini, yang lukisan apa itu legend, ya. Ini penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya, ini karyanya Raden Saleh dari pelukis Indonesia, ya. Silakan diperhatikan loh ya. Ini nanti tugas kalian berkaitan dengan materi yang Pak Adi jelaskan ini. Terus kemudian ekspresionisme. Nah, contohnya seperti ini. Kalian tahu ini gayanya siapa? Ini maestro Indonesia. Avandi. Oke, terima kasih. Arum pinter sekali ya, Arum ya. Dan pinter. Nah, di sini ada contohnya yang lukisan kedua ini, temanya judulnya Barong. Ya, judulnya Barong, karyanya Avandi, ya, pelukis Indonesia. Kemudian impresionisme. Aliran seni rupanya penggambarnya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Jadi seperti ini. Nah, contohnya gambar ini atau lukisan ini judulnya Landscape in My Village. Ya, ini karyanya Paul Cézanne. Paul Cézanne nggak sih? Iya, Paul Cézanne. Terus kemudian surrealis. Ya, surrealis seperti ini. Jadi hampir seperti realis, cuma mengada-ngada gitu, seperti mengada-ngada karena bentuknya itu terkesan aneh. Ya, kayak semacam ini kan ada jam yang meleleh seperti itu. Nah, ini the persistence of memory, itu yang ini ya, yang ada jam meleleh. Ini karyanya Salvador Dali. Ya. Kemudian di sini ada teknik seni lukis, ada pointillis, tempera, plakat, akuarel, dan spray. Ya, pengertian seperti ini. Terus kemudian selanjutnya ada media lukis. Media lukis, ini ada bahan lukis, terus kemudian bidang lukis dan alat melukis. Ya, ini Pak Adi jelaskan sekilas-sekilas saja ya, karena nanti untuk penjelasan lebih detail kalau misal kalian ingin tahu bisa kalian akses di link yang tadi Pak Adi sudah tampilkan di awal. Nanti kalau misal pengen minta ya Pak Adi kirimkan di chat WA saja. Iya, Bapak. Media lukis. Kemudian yang selanjutnya membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Ya, ini nanti kalau kita mau praktek ya, setelah materi kan kita tentunya praktek. Nanti kita akan membuat karya seni lukis dengan teknik basah saja. Karena nanti medianya adalah menggunakan kanvas. Terus membuat karya seni lukis dengan teknik kering. Ini hanya beda di bahannya saja. Kalau basah tadi bisa menggunakan cat, kalau yang kering bisa menggunakan pensil warna atau pensil. Nah, oke. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak untuk materi kita? Tidak, Pak, sudah jelas. Jelas sekali, Jelas Pak. ya? Iya. Oke, sudah jelas. Nah, ini silakan di kelompok salah satu untuk menulis ini ya. Ada 5 soal yang Pak Adi berikan, silakan ditulis. Silakan ditulis nanti sebelum Pak Adi membagikan LK-nya. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah? Ya, Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Nah, sekarang Pak Adit ingin bagikan LK-nya dulu. Sudah dapat? Perwakilan kelompok silakan maju dulu untuk mengambil LK-nya di Pak Adit di depan. Sudah? Pak. Bentar, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya ini soalnya sudah ditulis anak-anak. Sudah, Sudah. Pak. Oke. Nah, amati beberapa contoh lukisan di bawah ini, kemudian analisislah sesuai dengan soal yang tersedia pada poin tadi di atas. Ya, jadi dari gambar ini nanti kalian dapat LK seperti ini. Sebentar ya. Pak, LK namanya kalian kan bentuknya tadi, Pak, namanya tadi itu pelajaran IPS. Wah, iya, cepat sekali ya karena kita ya ini LK kalian kan bentuknya seperti ini. Nah, silakan kalian amati gambar ini, kemudian masukkan di sini. Misal lukisan yang pertama ini judulnya apa, terus siapa nama pelukisnya taruh sini, gaya alirannya apa taruh sini, seperti itu ya. Ini, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Pak Adit kasih waktu 10 detik. Sudah, Pak. Sudah? Oke, Sudah. silakan. Untuk lukisan 1, tadi kan ada berapa kelompok tadi? 5 ya? Ada 6. Oke, silakan untuk kelompok 1, gambar 1, presentasi gambar 1. Kelompok 1 tadi siapa? Saya, Pak. Liza. Oke, silakan
Ayo Mirza, kelompok 1 Mirza. iya. Mirza gak mau maju, Pak. Yes, Mungkin Dwi. Mirza Dwi. belum selesai, Pak. Yang Selesai, sudah, Pak, yang saya. sudah, yuk, yang sudah. Saya ya Pak sudah kelompok 3. Oke. Silakan. Kelompok 3 judulnya The ada bahasa Inggris Pak. The Persistence of Memory. Oke. Terus Pelukisnya, kemudian nama pelukisnya Salvador Dali. Aliran surrealisme. Tokoh Oke. alirannya Salvador Dali, Ivan Sagita Agus, Kamal dan Boyke Hajidian. Analisis deskripsi lukisan itu, lukisannya ceritanya tentang di dalam mimpi. Jadi kalau di dalam mimpi itu alam hayal gitu. Alam Oke, terima kasih. Itu aja. Terima Bapak. kasih Arum. Ya, terima kasih Bapak Ya. kelompok 3. Oke. Oke, semua kelompok sudah tampil ya. Semua kelompok Pak. sudah tampil. Oke, terima kasih untuk keaktifan kelas ini, luar biasa, bagus sekali. Terus jawabannya juga sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas kita. Oke. Kemudian apa ada pertanyaan pada materi kali ini? Enggak Pak, kita jelas Ah, sekali tidak. Pak. Saya Jelas jadi sekali ya, Pak, oke. geram melukis. Oke, nanti ya. Silakan dikumpulkan dulu hasil LK-nya, silakan dikumpulkan. Saya Ya, titip silakan ya, Pak. dikumpulkan. Saya titip. Saya Oke, arah siap. jalan ke depan. Aduh. Oke ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kalian sudah selesai mengumpulkan semua ya. Ya, Sampun. Pak. Oke, nanti untuk rewardnya ya, nanti Pak Adit sudah tambahkan di sini nilai kalian, sudah Pak Adit tambahi semua berdasarkan LK-mu ya, luar biasa. Jadi yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini itu siapa? Mungkin salah satu kesimpulan dari materi kita hari ini itu pelajaran tentang apa? Banyak sih Pak. Kalau saya tadi sih nangkepnya, maksudnya untuk saya sendiri ya. Saya tuh jadi kenal siapa nama-nama pelukis itu, apa seniman lukis, terus gaya aliran itu apa, gimana. Itu judul sih masuk, tapi nggak semua tahu, nggak hafal. Kalau yang nancep tadi tuh siapa pelukisnya itu Pak, saya baru tahu ternyata begitu banyak pelukis di Indonesia dan luar negeri. Oh iya, kalian perlu tahu ya, itu pelukis-pelukis di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak sekali, dan kalian harus belajar itu ya. Mungkin banyak yang masih belum paham, nanti kita bahas ketika belajar, kita berjalan saja ya. Kalau misal praktek, nanti ketika kalian pengen bertanya tentang materi ya nggak apa-apa, seperti itu. Nah, untuk hari ini karena kalian sudah ada yang sudah selesai mengumpulkan, terus kemudian kita sudah juga mengulas materi kita hari ini tuh tentang apa saja. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan anak-anak, silakan kalian membawa pensil, penggaris, penghapus, kemudian buku gambar ya, buku gambar dan cat. Ya, kita akan praktek ya, kita akan praktek melukis. Ya, untuk sketsanya silakan juga untuk contoh gambarnya silakan disiapkan di rumah. Jadi nanti ketika di sekolah kita tinggal eksekusi melukis saja, membuat sketsanya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk kegiatan kita minggu depan? Nggak ada ya? Ya, Pak. Nggak ada Pak. Oke, Itu pintar sekali. itu kelompok apa individu Pak? Oh ya, untuk itu kita bentuk individu saja ya, karena nanti Pak Adit pengen menilai ke kreativitas kalian dan kesiapan kalian dalam menyiapkan alat dan bahan itu juga. Nggih, Pak. Ya, jadi ada nilainya ya. Nanti kalau misal kalian tidak lengkap, nilainya pasti kurang. Nggih? Ya, Bapak. Ya, Pak. Oke. Mungkin seperti itu. Sebelum diakhiri, ketuanya tadi siapa, Milza? Atau siapa? Silakan dipimpin berdoa Saya, untuk Pak. diakhiri. Yuli, Pak, Mbak Yuli. Siap, Oke, Mbak gerak. Yuli. Ayo, Yuli. Siap gerak. Untuk mengakhiri, marilah kawan-kawan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Yeay. Sampai berjumpa Oke, lagi, Pak Adi. terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kalian sangat luar biasa sekali ya, Pak Adit. Pak yakin praktek besok pasti akan sangat luar biasa lancar ya, karena kelas ini Pak Adit nilai top ya. Oke, mungkin seperti itu kurang lebihnya Pak Adit. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit. Tangan buat Pak Adit. Alhamdulillah.